Afwan diralat untuk di Masjid Ar-Rahmah Sepinggan Pratama jam 9 bukan jam 10. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات حاضرين والحاضرات أكرمني وإياكم الله. Segala pujian dan syukur kita di pagi hari ini hanyalah untuk Allah, ilah yang kita sembah. Tidak sekutu baginya yang telah menyempurnakan nikmatnya, dan dengan nikmat itu kita telah melakukan banyak amal soleh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan untuk asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa khataman nabiyyin al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah yang kami muliakan, di dalam hadis sahih Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad dajjal." Sejak Adam Allah ciptakan, akan banyak sekali fitnah-fitnah yang melanda anak keturunan Adam sampai hari kiamat di muka bumi ini. Tetapi dari seluruh fitnah itu tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih dahsyat melebihi fitnahnya Dajjal. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seluruh fitnah yang pernah Allah datangkan kepada umat manusia anak keturunan Adam di muka bumi ini, sejak Nabi Adam Allah ciptakan sampai kelak hari kiamat terjadi, disatukan dan dikumpulkan seluruh fitnah itu, lalu Dajjal muncul dengan fitnahnya sendiri, diadu mana yang lebih berat, maka pasti fitnah Dajjal akan mengalahkan semua fitnah yang pernah ada di muka bumi ini. Dajjal muncul, kekuatannya adalah seluruh kekuatan setan satu bumi.
kesaktian yang dimiliki oleh Dajjal sampai pada puncaknya. Sehingga ketika dia mengklaim, mengaku sebagai dirinya adalah Tuhan yang selama ini disembah, orang-orang melihat kemampuan yang dimilikinya akhirnya percaya ini benar-benar adalah Tuhan. Ibarat Allah yang kami muliakan, ditambah dengan suasana kedatangan Dajjal pada masa itu, kemunculan Dajjal pada saat itu adalah di puncak di mana manusia putus asa untuk hidup. Satu-satunya harapan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang lemah iman adalah Dajjal ini. Sebab Dajjal mampu mewujudkan apapun yang diinginkan oleh manusia saat itu. Bumi kering, tandus, kelaparan terjadi di mana-mana, nyawa tidak ada harganya sama sekali, penyakit menyebar di mana-mana, peperangan dan pertumpahan darah luar biasa, petaka-petaka hebat, mengerikan, bencana-bencana terbesar terjadi. Dajjal muncul, Dajjal mampu menangani semuanya dengan sihirnya. Langit bisa dirubah, langit yang lama tak berawan, maka dia mendatangkan awan. Dan dia menggerakkan awan dan menurunkan air di tempat yang diinginkan oleh manusia. Maka tempat itu langsung subur, langsung tumbuh berbagai macam hewan, tanam-tanaman, air sungainya langsung mengalir. Dan Dajjal meminta agar orang-orang sujud kepadanya. Banyak manusia yang sujud, masih tersisa orang-orang yang bertahan untuk tidak sujud. Sampai Dajjal mampu membuktikan dia bisa menghidupkan yang sudah mati. Maka Dajjal pun menunjuk ke arah kuburan yang ada di setiap negeri. Maka bangkitlah orang-orang yang dulu pernah dikuburkan di sana, bangkit dari kuburan mereka dalam keadaan utuh. Dan yang bangkit langsung berkata kepada keluarganya, inilah Tuhan yang selama ini kita sembah. Lihatlah kami telah dihidupkannya kembali. Ayo mari keluargaku, sujudlah kita kepada yang kita sembah selama ini. Kata Rasulullah, ketahuilah oleh kalian, seluruh yang bangkit dari kuburan itu adalah setan-setan, bukanlah manusia yang dulu pernah dikuburkan di sana. Inilah dia Dajjal. Sekarang sudah bermunculan di setiap negara ahli-ahli sihir yang hebat-hebat. Kemampuannya tidak ada teknologi yang bisa membuat. Para pakar-pakar dan ahli-ahli sihir ini bermunculan, muda-muda, gagah-gagah, ganteng-ganteng, mengatrasikan seluruh kemampuannya di depan mall, di tengah-tengah kota, di tengah pasar. Dan semua yang mereka lakukan tidak ada teknologi yang bisa buat. Ini baru calon-calon anak buah Dajjal. Maka Dajjal di puncak di antara itu semua. Ya Allah, Rasulullah tidak berharap umatnya berjumpa dengan Dajjal. Rasulullah telah berkata, tidak ada seorang Nabi pun yang Allah utus ke muka bumi, kecuali setiap Nabi itu memperingatkan umatnya masing-masing akan bahayanya Dajjal. Ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah, akulah yang paling lengkap menguraikan Dajjal kepada kalian. Ketahuilah oleh kalian, Allah yang kalian sembah tidaklah buta sebelah matanya. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apakah kita mampu membayangkan berapa banyak jumlah penyembah-penyembah Dajjal nanti saat Dajjalnya hadir, saat Dajjalnya sudah muncul ke tengah-tengah manusia? Jumlah total penyembah Dajjal nanti, kata Rasulullah, adalah 2/3 penduduk bumi ini akan menuhankan Dajjal. 2/3 penduduk bumi ini akan menuhankan Dajjal. Rasulullah berkata, jangan pernah coba-coba kalian datang untuk melihat Dajjal. Jangan pernah coba-coba kalian keluar dari persembunyian kalian untuk berjumpa dengan Dajjal. Sebab siapapun yang berjumpa dengan Dajjal dengan sengaja, dengan pilihan hatinya, dia pasti akan kafir kepada Allah, imannya akan hilang dari dadanya, dia akan sujud menyembah Dajjal. Rasulullah bersabda, nanti akan ada seorang lelaki yang merasa imannya sudah sangat kokoh, imannya sudah sangat kuat, dan dia yakin dia akan mendebat Dajjal. Dia yakin dia akan mengalahkan Dajjal dalam perdebatan. Lalu dia keluar dari persembunyiannya dan dia berjumpa dengan Dajjal. Ketika dia melihat Dajjal, Dajjal melihat kepadanya. Sihir yang dimiliki oleh Dajjal, hipnotis yang dikuasai oleh Dajjal, serta tipuan-tipuan yang dimiliki oleh Dajjal menyebabkan lelaki yang tadi merasa imannya paling kuat, rontok iman itu, hilang dari dadanya, dia pun sujud kepada Dajjal. Walaupun Dajjal sudah tinggalkan kotanya, laki-laki ini tetap kafir kepada Allah sampai dia mati.
Di hadis yang lain Nabi berkata, tidak ada satupun orang-orang yang beriman kepada Dajjal, melainkan dia akan beriman kepada Dajjal sampai dia mati. Tidak ada satupun manusia yang akan kembali kepada taubat, kepada jalan Allah, kepada Islam. Mereka akan kafir dan kekal di neraka selama-lamanya. Awas, kemunculan Dajjal akan menyebabkan 2/3 manusia kafir kepada Allah, menyembah Dajjal, dan mereka lah penduduk kekal di neraka Jahannam selama-lamanya. Rasulullah khawatir betul. Sampai-sampai Rasul berkata begini, seandainya nanti Dajjal muncul, saya masih hidup, saya yang akan langsung menghadapi Dajjal demi membela dan melindungi kalian. Tapi apabila nanti saya sudah tidak ada, Dajjalnya muncul, setiap kalian wajib melindungi dan menjaga diri dan keluarganya masing-masing. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya tak menyangka, sungguh demi Allah tidak menginginkan, kalau ternyata di zaman kita ini tanda-tanda Dajjal itu sudah Allah tunjukkan. Tanda-tanda kemunculan Dajjal itu telah Allah tampakkan. Demi Allah saya tidak menginginkannya. Dan saya merasa sangat yakin, bila Dajjal keluar dan saya masih hidup, saya berjumpa dengan Dajjal, saya sangat yakin saya akan menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, lindungilah kami. Janganlah sampai kami berjumpa dengan makhluk terlaknat ini. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dengan sangat berat hati saya harus sampaikan, tidak ada yang dapat menyembunyikan tanda-tanda Dajjal ini telah lepas daripada belenggu yang mengikatnya. Tanda-tanda Dajjal ini telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini terjadinya di zaman kita. Wallahi, kalau bapak dan ibu masih merasa tenang, masih merasa nyaman, sungguh bapak ibu sudah terfitnah dalam tipuan yang hebat. Saya bisa buktikan kepada bapak, saya bisa tunjukkan kepada ibu semua, bukti yang tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa ditutup-tutupi juga oleh apapun, oleh kekuatan apapun. Sebelum saya sampaikan bukti-bukti ini, mungkin di antara kita ada yang masih bertanya-tanya, siapa Dajjal ini? Jawabannya adalah Allah hanya menciptakan makhluk berakal 3 saja. Malaikat, jin dan manusia. Dajjal dari pihak mana? Dajjal kata Rasulullah ada keturunan Adam alaihissalam. Berarti dia manusia. Tetapi Masya Allah, na'udzubillah, ini Dajjal diberi oleh Allah keistimewaan. Satu, keistimewaannya adalah umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. 2, Allah akan tundukkan seluruh setan-setan di muka bumi kepada Dajjal. Apapun yang diperintahkan oleh Dajjal kepada seluruh setan, setan ini akan patuh sepatuh-patuhnya. Dan yang ketiga, Dajjal bisa melakukan dengan sihirnya apapun yang diinginkan oleh manusia, di mana kalau seluruh ahli-ahli sihir, para dukun-dukun terhebat bersatu, diadu dengan Dajjal, seluruhnya akan kalah. Kalau ditemukan teknologi yang terhebat, diadu teknologi itu dengan Dajjal, semua teknologi itu akan lumpuh di depan Dajjal. Nah, saudara-saudaraku yang kami muliakan, ini bukan khayalan. Dalam akidah umat Islam, oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, disampaikan pada tingkat mutawatir riwayat-riwayat tentang Dajjal ini. Dajjal, ibadallah yang kami muliakan, akan muncul dengan tanda-tanda alam. Sewaktu Nabi Muhammad masih hidup, Dajjal ini sedang terikat di sebuah pulau di tengah laut Yaman. Di pulau itu ada sebuah kuil tua, dan Dajjal terikat dengan besi rantai yang sangat besar. Kakinya, tangannya, dan membelenggu sampai ke lehernya. Dia tergeletak di lantai. Rasulullah mengatakan fisiknya sangatlah kekar dan kokoh, full daging. Bahu kanan, bahu kirinya sangat jauh jaraknya. Dadanya lebar dan full daging. Tetapi fisiknya dibandingkan kalian, dia agak sedikit lebih pendek, kata Rasulullah. Jangan membayangkan Dajjal itu raksasa. Rambutnya keriting. Warna kulitnya gelap, tapi pucat seperti mayat. Ada beberapa bercak darah di bawah kulitnya. Kedua bola matanya sudah hampir menyembul seluruhnya dari rongga matanya, sudah hampir di luar seluruhnya. Hanya saja mata yang sebelah kanan tertutup oleh daging kening yang meleleh menutupi matanya, dan ujung yang meleleh ini nempel di pipi, sisanya bergelantungan seperti dahak. Dan nampak tonjolan mata itu dari daging kening yang menutup ini. Matanya yang sebelah kiri berkabut
hitam warna mata kita ini, maka bagi dia warnanya adalah hijau kaca, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lehernya dibandingkan kalian, dia punya leher sedikit lebih panjang dan kakinya seperti ini. Kedua mata kakinya saling berjauhan, kedua jempol kakinya saling berdekatan ketika dia berjalan. Dia mampu berpindah dari satu negeri ke negeri kurang dari hitungan detik. Inilah kemampuan yang sempurna yang dimiliki. Perpindahannya tidaklah menggunakan teknologi, karena di zamannya sudah tidak ada teknologi. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dengan ini Dajjal makin sempurna diagung-agungkan, sebab di samping dia bisa menghidupkan negeri, dia bisa menghidupkan kota-kota, dia membawa gunungan makanan. Pada saat itu manusia sedang kelaparan. Rasulullah bersabda, menjelang Dajjal datang akan terjadi 3 tahun kemarau berturut-turut yang membawa kelaparan bagi manusia. Tahun pertama, sepertiga air dari langit Allah tahan turun. Sepertiga tanam-tanaman, makanan muka bumi Allah biarkan mati dan tidak hidup. Orang berharap semoga tahun depan keadaan lebih baik. Ternyata tahun kedua, 2/3 air dari langit Allah tahan, tidak turun. Dan 2/3 tanam-tanaman, makanan serta hewan ternak yang bisa dimakan di muka bumi Allah biarkan mati. Akhirnya keadaan 2 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Di sini mulai manusia putus asa. Orang-orang menjadi gelap mata, menjadi brutal ke sana kemari. Untuk bisa bertahan hidup, mereka lakukan apapun. Pada saat itu dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi berkata, tetangga tega mendatangi tetangganya, bukan untuk silaturahmi, tapi untuk membunuh tetangganya demi berebutan sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Karena lapar, dia obrak-abrik tetangga, dia pikir tetangganya punya makanan. Ternyata setelah seluruh tetangganya mati dibunuhnya, maka dia pun memeriksa seluruh yang ada di dalam rumah itu, dan mereka tidak menemukan makanan. Mereka datangi tetangga yang lain untuk dilakukan hal yang sama. Ini keadaan pasti terjadi karena hadis-hadisnya sahih. Alangkah mengerikan suasana hidup menjelang Dajjal keluar, Pak. Di sini saya menyarankan jangan pernah tinggal di daerah yang padat penduduk seperti kota dan sejenisnya di saat-saat dekatnya Dajjal keluar. Saat itu seharusnya kita sudah tinggal di daerah yang jauh dari perkotaan, jauh dari keramaian, tinggal bersama orang-orang yang beriman, bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seberat apapun hidup, orang beriman tak akan berani membunuh saudaranya sendiri. Dan kejadian yang terjadi, kata Rasulullah SAW, saat Dajjal itu nanti muncul, sesungguhnya ada kampung-kampung yang tidak mau keluar untuk berjumpa dengan Dajjal. Sampailah ke telinga Dajjal dari kaki tangannya bahwa kampung-kampung itu tetap subur, airnya banyak, tanahnya hijau, rezeki melimpah. Dan Dajjal meminta data tentang kampung tersebut. Ternyata kampung itu diisi oleh orang-orang beriman yang bertakwa. Maka Dajjal pun datang ke sana. Lalu dia menawarkan dirinya, dialah Tuhan yang selama ini disembah. Rezeki yang ada di kampung ini dialah yang berikan. Penduduk kampung yang beriman bertakwa ini mengatakan, tidak, engkau adalah Dajjal. Kami takkan percaya kepadamu dan kami tidak akan menuhankanmu. Tuhan kami adalah Allah, la ilaha illallah. Dajjal pun pergi dalam keadaan marah, dalam keadaan murka. Kaum muslimin, kampung-kampung yang dimaksud Rasulullah ini, inilah yang saya seru, mari ciptakan kampung-kampung beriman akhir zaman. Dengan syarat jauh dari kota, jauh dari laut, jauh dari gunung-gunung berapi, jauh dari tempat-tempat fitnah, ya. Kemudian kampung-kampung itu punya sumber-sumber mata air, tanahnya bagus untuk bercocok tanam, dan kapling-kaplinglah kampung itu, tinggallah di sana. Tinggallah orang-orang beriman. Buatlah tempat tinggal itu sekarang. Dan jangan pindah ke sana sebelum kita memastikan bahwa Dajjal sudah keliaran di mana-mana. Baru pindah ke situ. Kalau sebelum Dajjal muncul telah terjadi fitnah-fitnah pembantaian dan kebrutalan di mana-mana. Maka jika demikian, walaupun Dajjalnya belum muncul, belum terdengar oleh kita kemunculannya, kita sudah pantas untuk tinggal di sana. Hanya orang-orang yang berimanlah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman apabila mereka sudah bersatu bersama orang-orang beriman yang lainnya. Ini yang saya serukan, setiap provinsi, setiap negara, setiap kota negeri harusnya punya perkampungan ini. Untuk Indonesia sebelah timur, saya tidak merekomendasikan tempat kecuali yang telah saya lihat. Allahu a'lam.
Jika seandainya saya benar, semoga Allah memberikan saya pahala 2 kali lipat. Jika saya salah, semoga Allah tetap berikan saya pahala 1 kali. Yang saya rekomendasikan adalah Makassar. Adalah di Gunung Malino. Ada kawasan 1.300 hektar yang punya sumber mata-mata air yang cukup banyak dan besar. Saya sudah survei ke sana. Saya perintahkan PT Hafiz Amanah Indonesia agar ambil kawasan ini, kemudian kapling-kapling umumkan kepada umat. Inilah tempat di mana umat Islam yang beriman bisa berkumpul. Saya dengar Makassar tidak jauh dari sini. Untuk Indonesia sebelah timur. Untuk Kepulauan Jawa, saya merekomendasikan ke Jawa Barat. Ada Nagrek, nama daerahnya Kabupaten Bandung. Ada 300 hektar tanah yang sangat luas dengan sumber mata air yang melimpah dan banyak sekali. Saya sudah sampai ke sana, saya lihat ini tempat bagus. Untuk Sumatera masih di pesantren saya di Kabupaten 50 kota. Tapi tidak luas, tanahnya hanya 185 hektar, tapi sangat indah sekali dan sumber mata airnya sangat melimpah. Itu baru kaum muslimin. Allahu a'lam. Bila Bapak serius mendengarkan ini, maka persiapkanlah diri kita untuk ke sana. Ustaz, sejauh mana menurut keyakinan Ustaz bahwa tanda-tanda Dajjal itu telah lepas? Oh, okey, baik. Hadis sahih Imam Muslim. Di dalam hadis sahih Imam Muslim diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Terjadi pertemuan Tamim Ad-Dari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamim Ad-Dari ini menyatakan syahadat masuk Islam. Dia adalah orang salib. Dia adalah orang Kristen. Seorang kapten kapal yang menceritakan pengalamannya terdampar di sebuah pulau laut Yaman. Mereka dengan awak kapalnya masuk ke dalam pulau itu dan dia berjumpa dengan seekor binatang jassasah. Dia berjumpa dengan seekor binatang jassasah. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Binatang ini bisa berbicara dan bertanya kepada mereka, apakah kalian datang dari Arab? Setelah dijawab iya, pergilah kalian ke kuil tua sana. Seorang lelaki sudah begitu lama menanti-nanti kalian di sini. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Maka mereka pun datangi kuil tua tersebut. Ternyata seorang laki-laki yang sedang terikat dan terbelenggu dengan besi-besi besar dan sangat berat. Dia sedang tergeletak di lantai. Laki-laki itu bertanya, kalian dari Arab? Iya. Apakah sudah muncul Nabi terakhir? Orang yang ummi mengaku-ngaku Nabi namanya Muhammad. Dijawab sudah. Maka laki-laki itu yang terikat itu langsung berkata, jika demikian tak lama lagi aku akan dilepaskan. Lalu terjadilah tanya jawab. Nah berikutnya, tanda-tanda bebasnya Dajjal yang terikat itu ada 3. Dalam hadis ini ya. Dan wallahi, demi Allah, ketiga tanda-tanda ini keseluruhannya adalah di Palestina. Ketiga tanda-tanda ini adalah di Palestina. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan dan kami cintai. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, bila tanda-tanda ini sudah terjadi, maka berarti Dajjal sudah lepas. Pertama, Danau Tiberias. Dan itu letaknya di Palestina yang sekarang dijajah oleh Israel. Yang kedua, mata air Zugar. Yang ketiga, kebun kurma di Baisan. Saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah saya sudah datang dengan istri saya Idul Adha kemarin ke Palestina. Membawa 96 orang jamaah. Kami telah menyaksikan Danau Tiberias. Selama ini saya menyampaikan saja tanpa pernah datang ke situ. Saya hanya mengandalkan melihat YouTube dan mendengarkan mengikuti berita dari TV Nasional Israel. Tapi kemarin saya langsung datang. Dan kalau Allah mengizinkan lagi, sekarang saya dalam proses pengurusan visa lagi untuk berkunjung lagi ke sana, ke Masjidil Aqsa. Sekaligus melihat lagi, mengajak jamaah melihat Danau Tiberias. Danau Tiberias sejak 2003 telah susut airnya Pak. Sejak 2003. Danau itu kedalamannya dari permukaan dengan kedalaman yang paling dalam hanya 43 meter saja. Tapi sejak 2003 ke 2013 danau ini sudah susut 16 meter. Pak, itu bukan jumlah yang sedikit Pak. Dia mirip seperti kuali, ya. Tapi di tengah-tengahnya itu ada bagian dasar danau yang agak sedikit menonjol, ya. Nah, kaum muslimin
Sejak 2003-2013 sudah susut 16 meter. Dalamnya cuma 43 meter. Artinya sudah lebih 30% penyusutannya. Ya. Sementara secara debit sangat besar sekali jumlah kekurangan Danau Tiberias sekarang. 2012 akhir, pemerintah Israel telah mengumumkan di TV nasional mereka kepanikan bangsa Yahudi ini. Sebab inilah sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel dan sumber air itu sudah susut. 2015 dikejutkan dengan pulau kecil di tengah-tengah Danau Tiberias. Dari mana sumbernya danau ini? Ternyata dasar danau yang paling tinggi, yang paling menonjol, ini sudah kelihatan. Maknanya apa? Airnya semakin menurun. Maka wajar kalau tahun 2016 akhir terdengar oleh kita berita seluruh dunia Israel kebakaran hutannya. Sanggup nggak Israel memadamkan apinya, Pak? Tidak. Israel menjerit-jerit minta tolong ke negara tetangga untuk ikut membantu memadamkan api tersebut. Sebab apa? Sebab danau yang mereka andalkan airnya untuk memadamkan kebakaran itu, jangankan untuk memadamkan kebakaran, untuk mereka saja makan minumnya sudah kurang, apalagi untuk memadamkan api. Makanya dia minta tolong. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini fakta yang tidak bisa kita tutup-tutupi. Apakah Bapak Ibu masih ragu? Datanglah ke sana. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Mata air Zuhar. Di mana letaknya mata air Zuhar ini? Hanya beberapa kilo saja dari posisi Danau Tiberias. Hanya kira-kira lebih kurang 7 kiloan dari Danau Tiberias. Saya ajak guide saya dan warga Palestina, ayo kita ke kawasan mata air Zuhar. Apa jawaban mereka? Buat apa? Sudah tidak satu tetes pun air keluar lagi dari mata air itu sejak 2 tahunan ini. Ya Allah ya Rabb. Sejak 2 tahun ini sudah tak ada lagi air yang keluar setetes pun dari mata air Zuhar. Padahal mata air Zuhar itu tidak pernah berhenti, Pak. Yang ketiga, kebun kurma di Baisan. Di mana Baisan itu? Baisan ini tidak jauh dengan antara Palestina dan berbatasan dengan Israel. Tapi dia masih masuk dalam kawasan Palestina yang dijajah hari ini oleh Israel. Yang dirampok rampas. Saya datang ke situ, saya melihat ke sana. Hanya Allah yang menyaksikan betapa 3 tanda-tanda ini kaum muslimin telah Allah tunjukkan dengan terang dan nyata. Maka dengan ini hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali sangat yakin jika manusia terlaknat tersebut, terjahat tersebut, yang memiliki kekuatan tergelap tersebut telah lepas dari ikatan-ikatannya. Nabi bersabda, Dajjal ketika dia lepas, dengan dia muncul ke tengah-tengah manusia, ada jarak waktu yang Allah berikan sesaat untuk dia mengerjakan, menuntaskan pekerjaannya. Jadi sebelum dia muncul, Pak, membawa segala fitnahnya, dia terlebih dahulu dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, Dajjal akan membebaskan terlebih dahulu seluruh setan-setan terkuat, setan-setan terjahat yang ditangkap, yang dipenjarakan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam untuk menjadi panglima-panglima perangnya, untuk menjadi panglima-panglima pasukan-pasukan setannya. Jadi ini yang telah dilepaskan oleh Dajjal. Maka dengan ini saya juga sangat yakin, saya yakin-yakinnya setan-setan terjahat dan terkuat itu hari ini telah lepas. Ada di bawah komandonya Dajjal dari balik kegelapan. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi setan-setannya Dajjal telah dilepaskan, yang terkuat. Sementara setan-setan Dajjal dari kalangan manusia, merekalah Illuminati. Ingat itu baik-baik. Merekalah Illuminati. Mereka bersekutu dengan Dajjal dalam kegelapan dan menjalankan semua instruksi Dajjal. Illuminati. Dan sesungguhnya Illuminati punya payung yang disebut dengan Freemasonry. Mereka berkolaborasi untuk menguasai dunia, menyebarkan segala fitnah dan petaka, bencana-bencana dan musibah, peperangan dan peperangan di mana-mana, dan betul-betul demi Allah mereka sedang ada pada puncak kejahatannya saat ini. 3 tanda ini telah terjadi. Ini dari hadis sahih Imam Muslim. Apakah Bapak Ibu masih ragu? Saya tambahkan. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan membunuh seorang lelaki yang ada di puncak usia remaja menuju dewasa,
yang tidak takut kepada Dajjal dan tidak tembus oleh sihir Dajjal. Laki-laki ini digertak, diancam oleh Dajjal. Sama sekali dia tidak bergeming. Dajjal paksa dia sujud. Tidak, katanya. Kamu adalah Dajjal. Saya tidak akan pernah beriman kepada kamu. Yang saya sembah hanyalah Allah yang menciptakan kamu dan saya. Dajjal pun, kata Rasulullah, membelah badannya dengan gergaji di tangannya, dijambaknya rambutnya, dibelah. Hadis ini bukan dongeng, hadis ini kuat. Ya, dibelahnya dari batok kepala. Pemuda tersebut meninggal dunia dalam keadaan badan sudah terbelah. Isi kepala keluar, isi dada semburat keluar, isi perut juga demikian. Darah kemana-mana bergenang di lantai. Dajjal berkata kepada para penyembah-penyembahnya, bagaimana menurut kalian kalau saya hidupkan kembali ini utuh seperti sedia kala? Apakah ada keraguan di hati kalian tentang ketuhanan saya? Mereka berkata, jika engkau melakukannya di depan mata kami, semakin mantap keyakinan kami bahwa engkaulah Tuhan yang selama ini kami sembah. Maka Dajjal pun, kata Rasulullah, mengelilingi saat sosok jenazah yang telah terbelah ini. Dan mulutnya berkomat kamit membaca mantra-mantra. Setelah selesai satu kali keliling, Dajjal berkata, "Kum, bangkitlah kamu." Maka dengan izin Allah, kata Rasulullah, dengan izin Allah, Allah izinkan tubuh ini kembali bertaut. Dari bawah terus sampai ke atas, sampai kepada kepala. Pemuda ini kembali bergerak dan bangkit dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun tubuhnya masih bergelimang dengan darah. Darah di lantai masih bergelimang. Tapi dia sudah tegap, tegar, berdiri lagi di depan Dajjal. Dajjal sombong di depan para penyembahnya. Dan penyembahnya langsung sujud kepada Dajjal. Kata Rasulullah, Dajjal berkata, kamu telah menyaksikan. Hanya Tuhan yang mampu melakukan yang barusan saya lakukan. Dan saya telah buktikan kepada kamu. Sekarang sujud. Ini kesempatan terakhir kamu. Apa kata pemuda ini? Tidak. Justru semakin mantap keimanan saya. Kamu benar-benar Dajjal yang digambarkan Rasulullah. Rasul berkata, Dajjal akan membunuh seorang lelaki yang tidak mau tunduk kepadanya. Lalu dia akan menghidupkannya kembali. Tapi wahai Dajjal, ketahuilah oleh kamu, mulai hari ini, sejak kamu tadi telah melakukan ini kepada saya, mulai hari ini kamu tak akan mampu membunuh siapapun manusia termasuk saya. Dajjal marah, kata Rasulullah. Dia kembali ingin membunuh lelaki ini. Betul saja, kuasa membunuhnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dajjal perintahkan anak buahnya, tentara-tentaranya, cincang ini anak. Kemudian bala tentaranya pun mencincang anak muda tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah dia syahid teragung di akhir zaman. Itulah dia lelaki syahid teragung di akhir zaman. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, tentang masalah ini, seluruh channel televisi Arab pada tahun 2004, seluruh channel televisi Arab telah memberitakan peristiwa gempar yang menggemparkan dari Palestina. Yaitu telah lahir seorang bayi lelaki dari keluarga yang soleh. Bayi ini baru saja lahir, Allah izinkan berbicara satu kali. Dan setelah itu dia pun normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Tokoh-tokoh masyarakat setempat diwawancarai dan membenarkan kejadian itu. Beberapa masyaikh ditanyakan dan membenarkan kejadian tersebut. Apa kata bayi ini baru lahir? Ana rajulun sayaqtuluni Dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Sayalah laki-laki yang kelak akan dibunuh oleh Dajjal. Dan setelah itu dia tak akan mampu membunuh siapapun manusia selama-lamanya. Tahun berapa tadi? 2004. Puncak usia remaja menuju dewasa dalam hitungan ilmu sosial berapa? 17, 18, betul? Itu puncak usia remaja. Kejadian 2004. Saya nonton langsung di Qatar TV. Sekarang masih ada beberapa YouTube channel televisi Arab yang memuat berita ini, dan bahkan sudah ada yang terjemahkan ke bahasa Indonesia. 2004. Sekarang sudah 2020. Artinya dia sudah masuk usia 16 tahun. Maknanya lebih kurang 2 tahun, paling lama 3 tahun ke depan, dia sudah dibunuh oleh Dajjal. Artinya, saudaraku, hamba-hamba Allah, ini sangat menguatkan apa yang telah kita simak tentang peristiwa alam di Palestina. Ini yang kedua. Sudah cukup apa belum? Apa perlu saya tambah lagi? Tidak, tentang masalah bukti-bukti Dajjal ini telah lepas. Yang ketiga, tentang 3 tahun kemarau berturut-turut di seluruh dunia. 2016 saya sudah menyampaikan
bahwa tahun 2019 awal daripada para pakar dan ahli bumi mengatakan akan terjadi nanti panas dan kemarau yang panjang dan berat dari 2019 sampai 2022. Dari 2016 saya sudah sampaikan itu. Dan Bapak Ibu sudah menyaksikan tidak? Ini 2019 2022 ya. 2019 2020 itu tahun pertama. 2020 2021 tahun kedua. 2021 2022 tahun ketiga. 3 tahun berturut-turut. Para pakar bumi dan alam kita sudah menyampaikan demikian, bahwa akan ada kemarau yang berat 3 tahun berturut-turut. Masya Allah Pak. 2019 kemarin gimana kira-kira kemaraunya? Ganas tidak? Lama dan panjang apa bukan? Ya, itu baru awal. 2020 ini kita lihat lagi macam mana hebatnya kemarau ke depan. Kalau yang kemarin saja sudah terasa berat Pak. Dan ke depan seperti apa? Mari kita saksikan bersama-sama sambil berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa 2 tahun lagi. Ya kan? Sisa 2 tahun lagi. Dan Dajjal keluar pada tahun ketiga tersebut. Cukup apa saya tambah lagi? Mari saya tambahkan lagi. Di dalam keyakinan umat Yahudi, sang Tuan yang agung, Mesias Dajjal ini baru akan muncul dan memimpin mereka apabila mereka telah berhasil menyembelih seekor sapi betina berwarna merah. Sapi betina berwarna merah. Sapi ini sudah di usia 3 tahun. Barulah mereka akan menyembelihnya. Dan itu pun sapi disembelih di atas Bukit Zaitun. Saya tanggal 9 Zulhijjah kemarin Pak, alhamdulillah buka puasa bersama, puasa 9 Zulhijjah dengan jamaah 96 orang dari Indonesia di Bukit Zaitun itu. Dan Bukit Zaitun itu hari ini telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan Masya Allah di atas bukit itu telah dibangun pelataran untuk penyembelihan. Saya sampaikan kepada mereka apa yang akan terjadi di bukit ini. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, informasi dari televisi nasional Israel resmi diumumkan, akhir 2018 telah lahir seekor sapi betina berwarna merah. Tidak ada satupun ketika dilihat dengan kaca pembesar, tidak ada satupun bulunya yang berwarna keluar dari warna merah. Semuanya dicek Pak. Dan kondisi sapi itu sehat walafiat betul sampai sekarang. Apa kata Rabi-Rabi Yahudi? Sudah hampir 2000 tahun kami menunggu-nunggu kelahiran sapi ini. Dan sekarang baru muncul. Akhir 2018. Sekarang sudah awal 2020. Artinya sudah setahun lebih sedikit tidak? Maknanya lebih kurang 2 tahun lagi. Lebih kurang 2 tahun lagi. Sapi ini berusia 3 tahun untuk disembelih oleh Dajjal di atas Bukit Zaitun. Dan Bukit Zaitun sudah dikuasai Israel sekarang. Sudah dibuat pelatarannya. Masya Allah, na'udzubillah. Wahai saudaraku, apa yang saya gambarkan ini, saya rasa cukup menjadi bukti dan dalil, tanda yang tak terbantahkan bahwa Dajjal sesungguhnya telah lepas. Wallahi, saya kalau boleh meminta dan berharap pada Allah, saya ingin mati sebelum Dajjal itu muncul ke tengah-tengah kita. Tapi sayangnya itu doa tak boleh. Nabi hanya membolehkan berdoa, ya Allah, jika sisa hidup hamba ke depan, baik untuk hamba menurut ilmumu, bisa hamba terjaga dengan iman hamba, ya Allah, maka lindungi hamba. Panjangkan umur hamba dan lindungi hamba. Jagalah iman hamba. Isilah dengan kekuatan iman dan takwa. Tapi jika umur hamba, jika panjang ke depan berbahaya untuk agama hamba, maka izinkan hamba masih dalam keadaan beriman ini, engkau cabut nyawa hamba, ya Allah. Itulah doa yang diizinkan, kata Rasulullah SAW. Pertanyaan sekarang, siapakah yang akan menyembah Dajjal dan menjadi pengikut Dajjal nanti? Ada 8. Pastikan kita dan keluarga kita tidak termasuk di antara mereka. Yang akan menjadi pengikut dan penyembah Dajjal yang pertama adalah seluruh setan dari bangsa jin. Ini yang pertama. Satu bumi ini. Yang kedua, seluruh orang Yahudi, apapun Yahudinya, akan menjadi abadatul Dajjal, ya, akan menjadi pengikut-pengikut setia Dajjal. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah seluruh ahli-ahli sihir, seluruh penguasa-penguasa ilmu hitam, seluruh dukun-dukun paranormal, seluruh mereka akan menjadi pengikut dan penyembah Dajjal. Yang keempat, seluruh orang Islam yang munafik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita melihat kemunafikan betul-betul terang-terangan dipertunjukkan, Pak, ya.
Itu yang keempat. Yang kelima adalah wanita. Yang terbanyak dari umatku yang akan menjadi penyembah Dajjal nanti adalah wanita, kata Rasulullah. Ibu adalah wanita. Maka setelah ibu mendengarkan kajian ini, berdoalah bu pada Allah, ya Rabb, lindungi hamba ya Allah, karena dia akan muncul di masa-masa kita. Allahu a'lam. Insya Allah dia akan muncul di masa kita, bu. Sebaiknya ibu-ibu dari sekarang kuatkan doa, banyakkan amal, kuatkan sedekah, bu. Jadikan sedekah-sedekah ibu sebagai benteng ibu dari Dajjal. Mintakan pada Allah, ya Rabb, ini sedekah terekstrim yang pernah aku keluarkan, ya Allah. Jadikan sedekahku ini benteng pelindungku dari Dajjal. Lepaskan cincinnya, lepaskan anting-antingnya, berinfaklah untuk agama Allah. Lalu mintakan kepada Allah dalam infak kita, ya Allah, inilah yang kumiliki dan sekarang kupersembahkan untuk agamamu, ya Allah. Jadikan ini pelindung diriku dari Dajjal dan dari fitnah Dajjal. Lindungi hamba. Begitu. Ini yang kelima. Yang keenam, yang akan menjadi penyembah Dajjal adalah seluruh orang Islam ahli maksiat, pelaku dosa-dosa besar dan senang cinta melakukannya. Korupsi jalan lancar, dia hobi melakukannya. Riba jalan terus, ya, pada dia muslim. Udah tahu dia hukumnya dan dia tidak peduli. Durhaka pada orang tua tetap menjadi hobinya. Nyakitin hati orang tua, meninggalkan sholat, mempermainkan sholat, tidak mau membayar zakat, menunda kewajiban sehingga tidak jadi dikerjakan. Dosa-dosa besar dia buat. Siapapun orang muslim yang melakukan dosa-dosa besar dan mereka tidak tobat, mereka tidak menyesal, Dajjal muncul, dia akan menyembah Dajjal. Yang keberapa lagi? Yang ketujuh. Yang ketujuh adalah seluruh pelaku seks menyimpang di bumi ini. Sekarang kita lihat kebangkitan kaum homoseksual, ya, di mana-mana di seluruh negara muncul, berkembang biak dengan pesat dan cepat. Di kota-kota besar ada, sampai ke kampung-kampung udah masuk. Dan mereka-mereka ini akan menjadi penyembah Dajjal. Terakhir yang akan menjadi penyembah Dajjal adalah seluruh sekte-sekte sesat serta para pelaku-pelaku bid'ah akadiyah dari umat Nabi Muhammad SAW yang mengatasnamakan Islam kelompoknya, tetapi sesat dan menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka lah kelak yang akan menjadi para pengikut-pengikut dan penyembah-penyembah Dajjal itu. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Maka pastikan diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Demikian, Pak. Di mana Dajjal nanti akan muncul? Rasulullah ditanya, di mana dia akan muncul nanti Rasulullah? Saya berikan kesimpulan jawaban dari Rasulullah. Dia akan muncul nanti dari negeri Khurasan. Khurasan itu mana saja? Irak itu Khurasan, Pak. Iran itu adalah Khurasan. Afghanistan adalah Khurasan, Pakistan adalah Khurasan, India adalah Khurasan, Bangladesh adalah Khurasan, dan negeri-negeri yang banyak tantannya itu adalah Khurasan. Jadi Khurasan itu luas sekali ternyata. Dia akan muncul dari Khurasan, kata Rasul, dari sebuah kota yang bernama Isbahan atau Asbahan. Masya Allah. Nabi perjelas nama daerah di Khurasan itu, kotanya namanya adalah Isbahan atau Asbahan. Bapak tahu di mana Asbahan itu berada sekarang? Hah? Iran. Dari sana dia akan muncul. Kota itu nanti pada masa itu, kata Rasulullah, diisi sebanyak-banyaknya oleh orang Yahudi. Allahu Akbar, wahai kaum muslimin. Di majalah Asy-Syarqil Awsat, majalah paling bergengsi di Timur Tengah, dimunculkan, dirilis berita resmi tentang Asbahan di Iran. Ternyata hari ini Asbahan sudah diisi 86% penduduknya oleh orang-orang Yahudi semua, Pak. Satu. Yang kedua, ternyata difoto dan dibuat gambarnya, dimuatkan di majalah tersebut. Foto bergambar di mana 70.000 lelaki Yahudi mengenakan jubah kebesaran keagamaan Yahudi yang tidak berjahit. Rasul berkata ketika Dajjal nanti muncul, akan disambut oleh 70.000 lelaki Yahudi yang menggunakan baju jubah keagamaan Yahudi yang tidak berjahit. Dan itu telah ada difotokan, digambarkan. Allah di Khurasan, yaitu tepatnya Asbahan, telah siap 70.000 lelaki itu saat ini, Pak. Ada yang ingin membantah lagi enggak? Cukup pada saat ini menjadi bukti dan tanda bahwa tempat itu pun telah siap hari ini.
Asbahan dulunya adalah tempat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia adalah kota terbesar di Iran. Lalu kemudian baru Teheran. Sekarang Teheran baru Isfahan. Dan sekarang Isfahan sudah menjadi kota Yahudi. Agar Bapak paham siapa sebenarnya Iran itu. Nah, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Apalagi yang mau saya sampaikan? Saya rasa saya sudah sampaikan seluruhnya. Yang berkaitan dengan Dajjal ini. Yang mungkin yang lupa saya sampaikan, silakan kita bentuk dalam dialog. Karena dengan banyak pertanyaan Bapak nanti, oh iya, ini yang terpenting. Bagaimana cara berlindung dan selamat dari Dajjal? Ini yang terpenting. Oke, sebelum saya sampaikan ini, saya minta izin 5 menit untuk menyampaikan risalah penting saya. Bapak, Ibu yang kami muliakan, subuh hari ini kita sambut doanya malaikat. Subuh hari ini saya meminta kepada Bapak Ibu bantu perjuangan saya untuk tegaknya agama. Bapak Ibu berkenan? InsyaAllah. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, azam tekad saya sudah bulat bersama ulama-ulama yang tamatan dari Timur Tengah. Kami tidak merantau Pak, kami ke kampung halaman untuk mengembalikan sejarah. Minangkabau terkenal tempat melahirkan para alim ulama besar berkelaskan dunia. Dan sekarang itu yang kami perjuangkan kembali Pak. Kita membangun fasilitas dan tempat dan sudah dimulai pendidikannya sejak 2003. Alhamdulillah kadar-kadar kita mendapatkan pujian dan acungan jempol dari warga, masyarakat dan pemerintah. Alhamdulillah santri-santri kita seluruhnya hafiz-hafiz Al-Quran. Dan mereka juga beradab. Adab mereka mulia-mulia, ibadah mereka baik-baik Pak. Alhamdulillah, ini yang kami bahagiakan. Sekarang kita membutuhkan fasilitas dan tempat untuk tempat mereka belajar. Untuk tempat mereka menuntut ilmu dan tempat mereka beribadah. Maka dengan ini, masjid kita belum punya. Gedung kita baru selesai kemarin tetapi menyisakan hutang kedua toko bangunan. Ya, saya berharap Bapak Ibu bisa gotong royong ini bersama-sama agar kita bisa punya masjid sendiri dan gedung yang sudah siap dapat dipenuhi hutang-hutangnya. Hutang tidak banyak lagi, hanya 175 jutaan, 176 jutaan saja sisanya lagi. Alhamdulillah, dari dana 4 miliar lebih kita tinggal sisa hutang 176 juta. Mari kita gali ini dari dana kita, ya Allah, yang telah terbangun di sana, alirkan pahalanya pada kami. Santri kita yang mengisi situ Pak, hafiz Quran seluruhnya 30 juz. Ulama-ulama berkaliber dunia pun sudah mulai mengajar santri kita, alhamdulillah. Tapi saya tidak bisa jalan sendiri. Saya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis Pak fokus ngajar. Ya. Sementara Jumat, Sabtu, Minggu saya keliling macam ini. Kita tidak pernah minta bantuan ke Arab Saudi, ke Kuwait, ke Qatar, enggak pernah. Kami tidak pernah buat proposal lalu dimasukkan ke pemerintah, ke perusahaan-perusahaan BUMN, tidak pernah. Cara saya adalah menyampaikan pada umat seperti ini. Semoga ada hati-hati yang terketuk, jiwa-jiwa beriman yang berkenan untuk menegakkan agama ini bersama dengan kami. Walaupun Sumatera Barat, bukankah ini tetap bumi Allah? Agama Allah kan tetap sama, yaitu Islam ini. Mari sama-sama kita galang kekuatan dana kita. Tafadhol, kami minta bantuan kepada panitia masjid untuk bisa menjalankan ininya. Ya, silakan anak muda. Ini yang jalan sekarang adalah membantu untuk pembangunan masjid kita di pesantren dan menutupi sisa hutang kita kepada 2 toko bangunan yang ada di Payakumbuh, Sumatera Barat. Apabila Bapak Ibu tidak membuat dana, bisa ditabungkan melalui nomor rekening berikut. Bank Syariah Mandiri 063 05 kali 89. Kantor cabang Payakumbuh. Atas nama yang pertama. Yang kedua, Bank Sentral Asia 614 54 73 60. Untuk konfirmasi bisa ke nomor WA dan handphone berikut 0812 660 11.
Ini adalah nomor pribadi kami, Pak. WA pribadi kita, dan ini admin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini Ananda dari depan, nak. Dari depan biar nampak. Bantu satu lagi, nak, biar cepat maju ke depan. Biar cepat. Sini maju ke depan. Yang ibu-ibu agar dapat ada yang menjalankan di situ, dan insyaallah taala Allah yang akan menyempurnakan segala janji-janjinya kepada kita bersama. Baik, sambil ini berjalan kita teruskan. Untuk pembangunan masjid, Pak, kami merencanakan 30 kali 30. Ini berapa kali berapa masjid kita? 33 kali 33. Masya Allah. Nanti untuk masjid di pesantren kita yang sekarang ini masih bambu. Masjid kita masih berupa bambu. Itu pun sudah tak mampu lagi menampung, dan di tengah-tengahnya pun sudah mulai meliuk, ya. Bismillah. Tahun ini dengan izin Allah kami akan mengutus ke Timur Tengah untuk belajar anak-anak kami 11 orang jumlahnya insyaallah. Dan mereka seluruhnya statusnya hafiz Quran 30 juz dan mutqin. Alhamdulillah. Baik Bapak, Ibu, semoga Allah akan menghadirkan kembali ulama-ulama warathatul anbiya yang sesungguhnya ke depan. Dan standar kaliber mereka berstandarkan dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita sebutkan bagaimana cara selamat dari Dajjal. Rasulullah bersabda, Dajjal akan mendatangi seluruh kota-kota di muka bumi ini. Dajjal akan mendatangi seluruh kota-kota di muka bumi ini. Tidak ada satupun kota yang ada di bumi yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Dan manusia-manusia yang ada di kampung-kampung, desa-desa, bukit-bukit, gunung-gunung akan keluar dari tempat tinggal mereka, akan pergi ke kota untuk menyongsong kedatangan Dajjal. Sebab mereka ketika itu berharap Dajjal bisa merubah hidupnya, Dajjal bisa memberikan makanan kepadanya. Padahal Rasulullah mengharamkan kita jangan berjumpa dengan Dajjal. Pertanyaannya, bagaimana cara selamat dan siapakah orang-orang yang akan Allah selamatkan dari Dajjal? Jawabannya adalah satu. Jawabannya adalah satu. Orang yang akan dijaga oleh Allah dari Dajjal nanti adalah seluruh orang-orang beriman yang imannya lurus, tauhidnya benar, akidahnya kuat, amal solehnya banyak. Itu yang Allah janjikan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158. Yang akan Allah selamatkan hanyalah orang-orang yang beriman, yang imannya benar, tauhidnya lurus, akidahnya sahihah, kuat, insyaallah amalnya banyak, dia dijaga oleh Allah dari segala fitnah akhir zaman termasuk Dajjal. Yang kedua, berarti kalau begitu tahulah oleh Bapak Ibu apa yang harus dikerjakan, kuatkan iman, banyakkan amal soleh, ya. Yang kedua, yang akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari fitnah Masih Dajjal, yang kedua yaitu orang-orang yang fanatik dan ta'assub kepada Al-Quran dan Sunnah serta ahli Quran. Jadikan keluarga kita keluarga Quran, Pak. Ta'assublah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apapun dalam Al-Quran, apapun dalam hadis, walaupun melawan arus, walaupun kita harus dikatakan radikal, dikatakan apa saja, tahan itu semua, bersabarlah, tetaplah berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan pernah keluar daripada itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kalian sudah mendengar Dajjal sudah gentayangan kemana-mana dengan orang-orangnya, dan setiap kota di setiap negara, kaki tangan Dajjal itu sudah bersiap diri menyambut kedatangan Dajjal. Tim sesnya kalau bahasa saya, itu sudah ada di setiap kota di seluruh negara di dunia ini. Sudah bersiap-siap mengumumkan kemana-mana.
Dajjal akan masuk Balikpapan adalah pada hari Rabu tanggal anu, dari jam anu sampai jam anu saja. Maka siapa yang menginginkan mendapatkan kehidupan dari Dajjal, ingin dirubah hidupnya oleh Dajjal, dan ingin menyaksikan tontonan yang menakjubkan dari demonstrasi Dajjal, silahkan datang nanti. Dialah Tuhan Agung yang akan memberikan kehidupan baru kepada kita. Wah, begitu. Diumumkan itu nanti, Pak. Orang-orang yang lemah iman, apalagi keadaan hidup yang berat, sudahlah putus asa dan mereka merindu-rindukan kedatangan Dajjal itu. Oke, yang kedua. Yang ketiga, bila kamu sudah mendengar Dajjal sudah kemana-mana, maka larilah cepat ke dalam Mekah dan ke dalam Madinah. Hanya dua kota ini yang tak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Pertanyaannya muncul, Ustadz, bukankah Ustadz tadi menyampaikan ketika Dajjal nanti datang, teknologi sudah tidak ada. Kami yang dari Balikpapan bagaimana mau sampai ke sana? Maka kalau begitu kita tidak termasuk orang yang bisa ke Mekah ke Madinah. Kalau sekarang pindah ke sana jangan. Karena pusat bencana dan petaka pertumpahan darah dan fitnah terberat di akhir zaman ini, salah satunya adalah Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Jangan sekarang pergi ke Mekah ke Madinah untuk tinggal di sana. Tinggal ke sana itu nanti ketika Dajjal sudah muncul, baru kita lari ke Mekah ke Madinah. Nah, teknologi nggak ada. Kalau begitu solusi berikutnya, yang keempat. Solusi berikutnya kata Rasulullah, bila kamu mendengar Dajjal masuk ke kota kamu, pastikan istri kamu sudah di rumah. Ikat mereka. Anak-anak perempuan kamu sudah di rumah. Saudara-saudara perempuan kamu, ibu-ibu kamu sudah dalam rumah. Ikat mereka di dalam rumah. Ikat mereka di dalam rumah. Ikat mereka di dalam rumah. Bu, ibu ikhlas kalau seandainya suaminya, anak bujangnya, menantunya mengikat kita, Bu. Bu, nanti jam 10 Dajjal masuk ke kota kita. Izin ya Bu ya, sekarang ibu kami ikat dulu. Ibu istriku, engkau abang ikat dulu. Sampaikan pada istri-istri kita, pada keluarga kita yang perempuan, mereka harus rela diikat, Pak. Kenapa demikian? Karena ketika Dajjal masuk sebuah kota, kaki tangan Dajjal, sihir-sihir Dajjal, setan-setan yang berkhidmat kepada Dajjal langsung menyebar kemana-mana, menyebarkan magnet yang sangat kuat, memasukkan sihir Dajjal yang sangat hebat. Dan hipnotis Dajjal menyedot magnet yang sangat kuat untuk keluar dari persembunyian agar berjumpa dengan Dajjal. Nah, saat itu ibu akan kehilangan kendali, Bu. Setiap ibu akan kehilangan kendali. Saking kuatnya sihir Dajjal ini, ibu-ibu akan kehilangan kendali. Ibu akan keluar kecuali yang diikat oleh para suami-suaminya, yang diikat oleh anak-anak bujangnya. Nah, ini yang harus dilakukan, Pak. Masuk ke dalam rumah. Jadi Dajjal datang, masuk dalam rumah. Jangan ke masjid. Nabi tidak memerintahkan ke dalam masjid, tapi ke dalam rumah. Setelah keluarga kamu semua dalam rumah, kata Rasul, tutup pintu rumah kamu kuat-kuat, tutup jendela kamu rapat-rapat, ya. Lalu di dalam rumah itu bacakan surat Al-Kahfi. Itu perintah Rasulullah. Surat Al-Kahfi, jangan Yasin yang dibaca, jangan Al-Waqi'ah, jangan ayat kursi, jangan Al-Baqarah, tapi surat Al-Kahfi. Ustaz, kenapa surat Al-Kahfi? Saya tak tahu. Tetapi yang pasti Nabi mengatakan siapa yang membaca surah Al-Kahfi, Allah akan berikan kepadanya cahaya yang sangat besar. Syaitan itu takut dengan cahaya. Dan juga kalau dilihat dalam sejarah, Al-Kahfi itu, Pak, bersembunyi dalam gua. Lalu lalang bala tentara zalim itu mencari mereka di depan gua itu. Kok mereka kayak nggak ngelihat itu ada gua? Nah, inilah berarti Allah gaibkan rumah tersebut dengan keluarganya dari kaki tangan Dajjal. Ini mungkin yang akan terjadi. Yang penting dalam rumah. Jangan di tempat yang lain. Jangan di gua, jangan di masjid, jangan di tempat yang lain. Dalam rumah kata Rasulullah, berarti dalam rumah. Yang keempat itu, ya. Yang kelima, nanti akan ada di antara umat Nabi yang enggak sempat lari ke rumah. Kita tahu udah ketangkap oleh kaki tangan Dajjal dan diseret bertemu dengan Dajjal. Nah, kata Rasulullah SAW, siapa saja yang dihadapkan kepada Dajjal oleh kaki tangan Dajjal nanti, maka bacakan di depan Dajjal 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Apakah 10 ayat pertama boleh, atau 10 ayat penutup kata Rasulullah dari surat Al-Kahfi juga boleh. Pilih yang mana, Pak? Sudah hafal semua kan? Alhamdulillah. Sudah hafal semua? Ini karenanya wajib hafal, Pak. Tak mungkin pada masa-masa itu Bapak bawa Quran kemana-mana. Lalu ketika ketangkap oleh kaki tangan Dajjal, dihadapkan pada Dajjal, Bapak bilang, Om Dajjal tunggu ya, buka dulu. Nggak sempat, iman kita sudah hilang duluan, Pak. Jadi ketika kita melihat Dajjal melihat kita, bacakan di depan Dajjal 10 ayat pertama di surah Al-Kahfi. Siapa yang melakukan itu? Dajjal dan sihirnya tak akan tembus kepada kita. Itu solusinya, Pak.
Ya, itu solusinya, Bu. Maka sekarang ada perlombaan di keluarga. One day one ayat. Ya, untuk menghafal surat Al-Kahfi. Jangan bacakan di depan Dajjal ayat kursi, Pak, nggak mempan. Ya. Selanjutnya, yang keberapa lagi? Yang keenam, perintah Rasulullah adalah setiap kita akan assalamualaikum dalam setiap solat kita, setelah tahiyat akhir, sebelum kita assalamualaikum, bacalah doa perlindungan dari Dajjal. Mari, sama-sama kita baca. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Insyaallah sudah hafal semua. Kalau belum hafal, wajib dihafal. Imam Taus sampai dia dekatkan telinganya, Pak. Sampai dia dekatkan telinganya ke anaknya yang sedang tahiyat akhir. Jadi anaknya sedang sholat nih, Imam Taus dekatkan telinganya. Anaknya baca enggak? Ketika Imam Taus dengar anaknya tak baca itu, langsung assalamualaikum. Apa kata Imam? Kenapa kamu tak baca? Sang ayah perintahkan pada anaknya, ulang balik sholat kamu. Ulang balik baca. Ini dalam rangka mendidik ya. Bukan berarti itu rukun atau wajib sholat, tidak. Tapi dalam rangka mendidik. Itu anak adalah harus hafal dan selalu membaca doa perlindungan daripada Dajjal. Wa min fitnatil masihid Dajjal. Begitu. Lalu apa lagi? Sudah berapa baru? 6 baru ya. Yang ketujuh, nah ini yang saya katakan tadi. Yang ketujuh, wahai hamba-hamba Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, keluarkan sedekah yang rajin. Kuatkan infak kita untuk agama Allah. Lalu berdoa setelah itu. Jadi sebelum berdoa, bersedekah dulu. Berdoa, ya Allah, terima sedekah hamba. Jadikan ini pemberat timbangan amal soleh hamba pada hari kiamat. Berkahi harta yang masih di tangan hamba. Dan hamba minta, ya Allah, dari sedekah hamba ini. Tapi sedekahnya sedekah-sedekah yang berkualitas. Sedekah yang berbobot. Jangan sedekah kualitasnya adalah bayar WC. Bayaran parkir. Cuma 2.000 minta doa pada Allah. Ya, berkualitaslah sedekahnya. Ya Rab, infak hamba ini untuk agamamu, ya Allah. Jadikan ini tameng pelindung hamba dari Dajjal. Lindungi hamba dari Dajjal. Selamatkan hamba dari Dajjal. Dan yang ini, ya Allah, adalah untuk anakku. Jadikan dia terjaga dari Dajjal. Ya Rab, saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini dia cara melindungi diri dari Dajjal. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, terakhir penutup, wajib mengetahui seluk-beluk akhir zaman. Wajib mengetahui seluk-beluk fitnah akhir zaman. Wajib mempelajari hadis-hadis fitnah akhir zaman. Seperti yang Bapak lakukan sekarang ini sudah baik sekali, alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, sebesar ini masjid paling hanya setengah isinya. Kemana yang lain? Padahal sebanyak apa umat Islam? Saya khawatir benar, Pak. Saya khawatir benar, ya. Karena penyampaian ini tidak banyak yang menyampaikan. Dan Bapak perlu ketahui, dengan ini juga saya sangat yakin mungkin umur saya tak lama. Kenapa demikian? Sebab saya baca dalam hadis Nabi, Dajjal baru muncul. Di tahun dia muncul itu, sudah tidak ada lagi da'i dan ulama yang berbicara tentang Dajjal di mimbar-mimbar. Berarti kami terlebih dahulu sudah Allah ambil. Jika memang dekat lagi Dajjal, berarti tak lama lagi waktu saya. Ustadz Abu Fatih Al-Annani, Ustadz Ahmad Rahman Baikuni, Ustadz Ihsan Tanjung, Ustadz yang berbicara tentang akhir zaman, mungkin sudah tak ada lagi. Ada dua kemungkinan, kami ditangkap, dipenjarakan untuk tidak bisa lagi berbicara, atau Allah memang cabut nyawa kami dengan caranya. Apapun itu kaum muslimin, saya hanya ingatkan bahwa Allah telah datangkan saya ke Balikpapan. Sebenarnya kaum muslimin, lama nian saya untuk tidak ke Balikpapan ini. Dan selalu asisten saya mengatakan, Ustaz, Balikpapan Ustaz, Kalimantan Ustaz, Kalimantan Ustaz. Saya katakan nantilah, yang dekat-dekat aja. Saya minta yang dekat-dekat, paling jauh itu cukup Jawa, saya bilang. Jadi akhir-akhir ini saya sudah mengurangi untuk jauh-jauh, Pak. Kalimantan, Sulawesi, Papua, saya sudah kurangi. Ya, kalaupun luar negeri, paling-paling hanya Malaysia yang saya mau, yang dekat. Dekat-dekat saja. Udah nggak mau lagi yang jauh-jauh. Saya punya alasan tentunya. Namun kenapa sekali ini iya? Maka saya yakin inilah pesan terakhir saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Maka dengarkanlah ini baik-baik. Sementara maaf, sebagian besar ustaz-ustaz yang nggak mendalami bidang ini malah meremehkan perkara-perkara akhir zaman. Alah, lama lagi. Betul itu nanti terjadi, tapi bukan ini zamannya. Gitu aja bahasanya.
Apalagi banyak bahasa-bahasa mereka langsung menyerang dai-dai dan ulama-ulama bicara tentang akhir zaman. Padahal Rasulullah bersabda, semakin dekat kiamat, semakin langka dan sedikit umatku dan ulama umatku menyampaikan kepada umat ini tentang tanda-tanda akhir zaman. Nah, semakin sedikit itu menandakan ada tapi nggak banyak. Ya, baik hamba-hamba Allah yang kami cintai dan kami muliakan, ada tanya jawab ya? Ada tanya jawab. Insya Allah saya berikan waktu 15 menit kalau ada yang mau bertanya jawab. Silakan. Sebelumnya, tolong anak-anak kami yang tadi mengumpulkan dana infak untuk pesantren, berapa terkumpul nak biar kita umumkan? Berapa yang terkumpul? Sudah dihitung kan? Berapa yang terkumpul? Biar kita umumkan. Sudah ada. Bagi yang tidak membawa dana dan Bapak ingin berpartisipasi dalam amal soleh yang kualitas pahalanya sangat besar ini, silahkan ditransfer ke nomor rekening yang ada. Dan itulah nomor handphone saya Pak yang di atas, WA saya juga. Ini sengaja saya bagikan agar Bapak bisa berkomunikasi langsung dengan saya, tapi tidak untuk curhat ya, tidak untuk curhat pribadi. Yang subuh ini 2.994 ya. Belum yang dari ibu-ibu ya. Baik, silakan ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan taklim sesi pertama. Sekarang sesi kedua tanya jawab, insya Allah 15 menit. Untuk sebelum tanya jawab, panitia memberikan hadiah dari ACT untuk peserta jamaah paling jauh. Ada peserta jamaah yang paling jauh dari Penajam, pada dari Bontang, bisa ke depan. Apa dapat goodie bag dari ACT Banjarmasin? Barakallah, dari ACT Pak. Ini sengaja kemari apa emang lagi tugas? Alhamdulillah, barakallah. Mungkin kita di sini ada Sulawesi. Untuk pendengar radio EDC FM yang insya Allah hari ini tidak ada tanya jawab dari radio EDC FM, cuman kami mengumumkan untuk peserta pendengar radio EDC FM untuk yang mau menyumbang untuk Masjid Ustadz Zulkifli M. Ali bisa ke Bank BSM 063 00 00 089. Saya ulangi, BSM 063 00 00 089, kantor cabang Payakumbuh atas nama Zulkifli H. Yang kedua, BCA 61 450 47 360, kantor cabang Payakumbuh juga. Saya ulangi, BCA 61 450 47 360, kantor cabang Payakumbuh atas nama Zulkifli MHD Ali. Dan untuk konfirmasi bisa ke handphone lewat WA 0812 660 11331 dan 0852 92 22 2408. Saya ulangi, 0812 660 11331 dan 0852 922 22408. Insya Allah akan menjadi amal jariah dan di sisi Allah. Untuk tanya jawab, Ustadznya sedang sholat sunnah dulu sebentar. Yang pertama ada 5 goodie bag. Yang bertanya akan mendapat hadiah. Siapa Pak? Silakan. Kita sedang sholat dulu sebentar.
Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah dengar ceramah Ustadz, sebelum Dajjal muncul akan terjadi yang namanya dukhon. Apa dukhon itu sendiri dan berapa lama dukhon itu akan terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dukhon adalah tanda besar kiamat yang pertama. Dajjal adalah tanda besar kiamat yang kedua. Jarak antara dukhon dengan Dajjal paling lama hanya 2 tahun jaraknya. Dukhon itu adalah peristiwa gelapnya bumi ini 40 hari 40 malam. Karena debu yang teramat sangat tebal bersatu dengan asap yang juga teramat sangat tebal. Lamanya 40 hari 40 malam. Itulah dukhon. Ya. Jadi dukhon ini akan menyiksa seluruh orang-orang kafir, seluruh orang-orang zalim, ahli dosa, ahli maksiat, orang-orang munafik, orang musyrik, orang fasik, seluruhnya akan tersiksa oleh dukhon ini. Dan sekali lagi dukhon itu adalah akibat hantaman meteor menabrak bumi ini. Demikian yang diyakini oleh para sahabat-sahabat Nabi sekelas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi setelah dukhon dengan Dajjal ada jarak waktu paling 2 tahun dan Dajjalnya pun muncul. Itu yang disebut dengan dukhon. Tapi akibat hantaman tersebut seluruh teknologi yang ada di muka bumi ini hilang sehilang-hilangnya. Tidak ada lagi. Walaupun fisiknya masih ada mobil. Pesawat fisiknya masih ada tapi sudah tidak bisa dipakai. Listrik sudah tidak ada, sinyal-sinyal sudah tidak ada. Maka semua kehidupan kembali seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kendaraan kalian pada masa itu kembali kepada kuda. Makanya kenapa sekarang ini saya menggalakkan kembali, ayo kita berlatih menunggang kuda. Ayo kita berlatih menunggang kuda dan seterusnya. Gitu ya. Terjawab insyaallah. Yang pendengar kedua. Ya. Bentar. Ini pendengar kedua, penanya kedua, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mau diceritakan secara singkat nanti kematian Dajjal. Terima kasih. Kematian Dajjal. Iya. Bagus, kematian Dajjal. Dajjal tidak bisa dikalahkan oleh apapun, oleh siapapun. Yang bisa mengalahkan Dajjal hanya satu orang manusia saja. Dan itu disimpan oleh Allah di langit dunia. Pernah berjumpa oleh Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj. Dialah Nabi yang ke-24. Nabi Isa alaihissalam. Allah akan turunkan nanti Nabi Isa di Damaskus. Di sebuah masjid yang ada menara putihnya, kata Rasulullah. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah yakin betul masjid itu adalah masjid Jami' Amawi sekarang yang ada di Damaskus. Nanti Imam Mahdi dikepung oleh Dajjal. Dan orang beriman, pasukan-pasukan Imam Mahdi terkepung dalam masjid besar itu. Dan Dajjal dengan bala tentara, karena hari sudah asar mau gelap, kemudian Dajjal mengatakan besok kita bunuh mereka semua. Ternyata di waktu subuhnya Nabi Isa Allah turunkan dan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi, ya. Kemudian setelah matahari terbit, Nabi Isa bergerak menuju gerbang untuk membuka gerbang. Dajjal pun dari luar bergerak mendekati gerbang. Jadi ketika terbuka pintu gerbang, Nabi Isa dengan Dajjal sudah berhadap-hadapan. Melengking menjeritlah Dajjal kesakitan melihat adanya Nabi Isa di depan. Inilah satu-satunya kekuatan yang sangat ditakuti oleh Dajjal, yaitu Isa alaihissalam. Allah berikan kepada Nabi Isa kemampuan di atas Dajjal berkali-kali lipat. Lalu kata Rasulullah, Dajjal pun mulai meleleh di depan Nabi Isa. Kalau Dajjal bertahan di depan Nabi Isa, dia pun akan menjadi cairan yang menggenang di lantai. Kemudian Dajjal lari dengan sisa kekuatannya, lari ke ufuk timur. Tahu-tahu Nabi Isa sudah menunggu di sana. Lari ke ufuk barat, Nabi Isa juga sudah menunggu ke sana. Mau kemana boy, kata Nabi Isa. Ya. Terakhir Nabi Isa tahu bahwa kematian Dajjal ini telah ditetapkan oleh Allah di pintu Lut. Pintu Lut itu di Palestina sekarang, Pak. Ya, Masya Allah. Pintu Lut ini sekarang sudah menjadi kota Israel. Al-Lut, Bab Al-Lut. Masya Allah, sekarang sudah menjadi pintu Bab Al-Lut, itu sudah menjadi kota di tepi laut. Oke, seperti itu ya. Nah, sesampainya di Babul Lut, barulah Nabi Isa menusuk Dajjal ini dengan senjata khusus yang dibawa oleh Nabi Isa. Selesai, matilah Dajjal. Alhamdulillah. Cukup? Ya, yang ketiga, beliau dulu. Yang tengah. Setelah pertanyaan ketiga ini saya jawab, nanti saya akan mengumumkan tentang kesturi. Ini adalah biang bibit asli dari India yang kita datangkan dan setelah kita ruqyah. Nanti kita umumkan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya Hendra. Saya ingin menanya.
Saat ini seperti tadi Ustadz bilang bahwa di Askalan sedang bersiap 70.000 tentara Yahudi. Asbahan. Sorry. Dan katanya dengan pedang-pedang terbaik untuk sebagai tentara Dajjal itu. Apakah kita juga perlu mempersiapkan senjata-senjata terbaik sebagaimana untuk sebagai tentara Imam Mahdi tersebut? Baik, sudah? Terima kasih. Terima kasih. Sekarang ini bukan mempersiapkan senjata yang harus, tetapi yang harus adalah mempersiapkan iman, memperbanyak amal soleh, dan memantaskan fisik kita yang kuat dan sehat. Bersiap-siaplah untuk menghadapinya, dan ahlilah dalam ilmu bela diri. Itu yang paling penting, Pak. Kalau pedang itu, kalau senjata itu gampang, Pak. Gampang sekali. Di tangan lawan pun bisa kita rampas kalau kita sudah menguasai ilmu bela diri. Untuk apa kita persiapkan pedang banyak-banyak, ternyata dirampas orang. Koleksi pedang hebat-hebat dan kita nggak bisa menggunakannya. Justru target orang datang ke kita untuk ngerampas. Di sana tuh punya pedang bagus-bagus, ayo kita rampok, ayo. Tapi kalau kita nggak pun punya senjata, tapi kita menguasai ilmu bela diri yang sangat pantas, maka mereka berpikir ribuan kali untuk menyerang kita. Ya, jadi bukan pedang yang disiapkan, tetapi dipersiapkan adalah iman, amal soleh yang banyak, doa yang berlapis-lapis datang ke langit kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan penguasaan ilmu bela diri. Ini juga penting. Oke, baik, sebelum dilanjutkan pertanyaan berikutnya, ini kesturi, Pak, telah saya ruqyah, biang asli. Bagi yang mencintai sunnah Rasulullah, inilah dia parfum kesukaan Rasulullah. Kita datangkan dari India dan saya meruqyahnya dengan ayat-ayat pengusir jin, pengganggu-pengganggu gaib. Allah akan enyahkan mereka dengan menggunakan ini dengan izin Allah. Jika dia ada di tubuh kita, cara menggunakannya di ubun-ubun kita, di bawah belakang daun telinga kita, ini titik-titik saraf utama. Kemudian di bagian sini kita, di urat nadi kiri kanan tangan kita, dan di ketiak kita. Kalau untuk ibu-ibu, ini tidak akan mengganggu parfumnya. Kenapa? Ada khusus di dalamnya, satu botol khusus untuk ibu-ibu, kesturi tapi khusus wanita. Baunya smart, Pak, lembut tapi sangat kuat sekali. Powernya bagi syaitan, takkan tercium oleh orang yang lalu lalang dekat kita. Kita lewat depan orang takkan tercium, dan baunya sangat lembut sekali, sangat cantik sekali baunya. Ini khusus bagi ibu-ibu. Yang bapak-bapak ada di dalamnya, ini strong memang, ya. Dua-duanya telah diruqyah. Kemudian lubang pusar, letakkan juga lubang pusar, kemudian berdoa pada Allah. Ya Rabb, jika di tubuh hamba memang ada pengganggu-pengganggu gaib yang selama ini menghilangkan kekhusyukan solat hamba, yang menyebabkan emosi hamba tidak terkendali, yang menyebabkan hamba pelupa akut, yang menyebabkan tidur hamba terganggu, yang menyebabkan hamba menjadi sulit tidur dan sebagainya. Ya Allah, izinkan mereka hamba lepas dari mereka berkat kesturi kesukaan Rasulullah yang telah diruqyah ini. Ya Rabb, doakan demikian, lakukan terus sampai kita merasa betul-betul merasa berubah dan nyaman, ya. Seterusnya ini kalau dipakaikan ke baju kita, Pak, 3-4 hari masih berbau wangi kesturi, insya Allah. Baik, seluruh keuntungannya 100% adalah untuk agama Allah. 100% adalah untuk agama Allah. Santri-santri kita yang tak mampu, yang yatim-yatim yang tak punya biaya orang tua, dari sini kita biayai mereka. Kemudian guru-guru yang kita gaji hampir 200 orang, dari sini kita gaji mereka. Dan tugas-tugas fisabilillah, dari sini kita biayai mereka. Ambillah di luar sana, dapatkan sambil berniat untuk berinfak untuk agama Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah, dan melawan musuh Allah Azza wa Jalla. Begitu ya. Silakan bagi penanya berikutnya. Yang keempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mengikuti kajian-kajian Ustaz di YouTube. Terus masalah dukhon itu aneh ikutin. Terus ada bantahan-bantahan dari beberapa ulama, ustadz-ustadz, yang mengatakan bahwa hadis yang mengenai dukhon di bulan Ramadan itu adalah hadis dhaif, bahkan cenderung palsu. Nah, gimana untuk meluruskannya itu, Ustaz? Saya juga sudah menyampaikan hal yang sama. Ya, Ustaz. Jadi nggak usah diluruskan, itu sudah benar. Saya sudah menyampaikan di mana-mana. Terus mengenai untuk keyakinan kita atau bagaimana untuk kita menyikapi. Nah, sekarang tentang hadis berkaitan dengan di bulan Ramadan itu tanggal 15 hari Jumat itu hadisnya dhaif jiddan. Dhaif jiddan. Kalau Ibnul Jauzi mengatakan hadis itu maudhu', itu palsu. Kalau dhaif jiddan kan sangat lemah sekali. Maka kita tidak pernah bersandar kepada hadis-hadis dhaif. Tetapi
tanda-tanda itu wajib kita sampaikan, dan apa yang nampak silahkan. Ini adabnya adalah pelajari tanda-tanda, lihat fenomena yang nampak, silahkan mencocok-cocokkan. Dan ini bukan cocok-cocok sembarangan, Pak. Seperti Nabi mengatakan, sangat dekat kiamat kalau Arab mendadak menjadi kaya raya, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ini ada hadisnya, ini ada tanda-tandanya, nampak, dicocokkan. Nah, ini kaum kelompok yang Bapak maksud itu bahkan membantah secara umum, Pak. Apapun yang kami sampaikan dibantahnya semua. Nggak boleh mencocok-cocokkan. Jadi itu apa Nabi Muhammad menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman kalau nggak boleh dicocok-cocokkan apa yang nampak? Betul tidak? Sia-sia aja pekerjaan Nabi itu. Padahal level para sahabat dulu saja sudah mencocok-cocokkan Ibnu Sayyad dengan Dajjal. Betul tidak? Sudah mencocok-cocokkan meteor yang mendekati bumi dengan dukhon. Lalu kenapa sekarang nggak boleh? Jadi aneh malah. Jadi kelompok ini juga keblinger, Pak, sebenarnya. Ya, mereka so ilmiah, ternyata mereka sudah melakukan pembusukan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak memastikan tanggal, kami tidak memastikan tahun. Itu bukan adab kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita wajib menjelaskan tanda-tanda dan apa yang nampak di permukaan kita sebutkan dengan hadis Nabi. Selesai. Iman berikutnya serahkan kepada orang yang mendengar. Begitu, Pak. Ya, untuk penanya terakhir, karena goodie bag-nya tinggal satu, saya minta pemuda akhir zaman. Siapa pemuda? Ini dulu yang angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, ketika Dajjal mati nanti kan di fase terakhir, fase keempat, dan Yajud Majud itu hidupnya datangnya di fase kelima apa masih beberapa bulan setelah kematian Dajjal, Yajud Majud muncul. Oh, iya, dan Yajud Majud tidak ada yang bisa mengakhirinya kecuali doa Nabi Isa alaihissalam. Oh iya, terima kasih, Tat. Ya. Assalamualaikum, Tat. Oke, barakallah. Demikian taklim pagi ini. Alhamdulillah, sebentar. Alhamdulillah terkumpul sekarang pagi hari ini, subuh ini, rupiahnya 9.222.000. Barakallah. Kemudian 1 gelang emas, alhamdulillah. Ya, total infak ya sudah selesai. Semoga kita mendoakan pagi hari ini, kita mendoakan semuanya. Mari kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, wahai Rabb yang maha mendengar, Engkaulah yang maha menerima sekalian amal-amal soleh kami. Terimalah seluruh amal soleh kami dari mulai kami bangun tidur tadi sampai saat ini, ya Allah. Dan seluruh apapun amalan yang telah kami buat, ya Rabb, terimalah seluruhnya. Ampuni kesalahan, kekhilafan, riya dan ujub kami selama ini, ya Allah. Ya Rabb, kami memohon kepadamu apapun yang kami infakkan di pagi hari ini dan nanti menyusul infak-infak kami demi agamamu dan demi tegaknya dakwah ini, ya Allah. Terimalah seluruhnya sebagai pelindung kami nanti dari api nerakamu, ya Allah. Dan sebagai penjaga pelindung kami dari fitnah Masihid Dajjal. Jadikanlah yang kami infakkan, ya Allah, menyebabkan terpancingnya rezeki-rezeki yang barokah untuk kami. Dan jadikan apa yang masih di tangan kami Engkau jaga dengan keberkahan yang penuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Alirkan pahalanya buat seluruh yang berinfak. Alirkan pahalanya sampai hari kiamat. Siapapun yang melepaskan cincin emasnya, gelangnya dan sebagainya, gantilah dengan emas-emas yang sangat besar dan mulia pada hari kiamat di dalam surgamu, ya Allah. Serta jadikan di dunia Engkau ganti minimal 10 kali lipat sesuai dengan janji-janjimu, ya Allah. Ya Rabb, Engkaulah yang maha menepati janji. Ya Allah, lindungi kami seluruhnya dari Dajjal, ya Allah. Selamatkan kami seluruhnya dari Dajjal. Kuatkan iman kami, ya Allah. Jadikan kami bersemangat beramal soleh, ya Allah. Jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang Engkau lindungi dari Dajjal, ya Rabb. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari Dajjal, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari Dajjal, ya Allah. Dengan seluruh kejahatan antek-anteknya dan seluruh fitnah-fitnahnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Lindungilah anak keturunan kami, keluarga besar kami, ya Allah. Dari segala fitnah dan huru-hara akhir zaman. Dari segala beratnya musibah-musibah, bencana-bencana
bencana dan petaka-petaka serta fitnah iman di akhir zaman. Allahumma Rabbana amin. Izinkan kami menjadi pejuang-pejuang Islam ya Allah. Izinkan kami menjadi pejuang-pejuang dakwah ya Allah. Izinkan kami menjadi penegak-penegak agama ya Allah. Dan berilah kami akhir hayat yang syahid atau husnul khatimah. Allahumma Rabbana wa taqabbal minna du'a ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, taklim pagi ini sudah selesai. Kita doakan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.